Oke, teman-teman, mungkin sorry ya, dimulainya ini agak lama. Kenalin teman-teman semuanya, nama gua John Tony Octavian. Gua dari Statistika dan Sains Data Angkatan 61. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Kak. Oke, mungkin di sini gua mulai aja ya, buat tutor statistika. Oke, teman-teman, seperti yang gua tadi udah sebutin, nama gua John Tony Octavian. Ini departemen gua dari Statistika dan Sains Data. Itu ada info IG dan LinkedIn gua, teman-teman. Mungkin yang mau mutualan IG atau connect LinkedIn, sok sok aja ya, guys. Oke, sekarang kira-kira hari ini kita tuh belajar apa sih, teman-teman? Nah, hari ini kita belajar tentang ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data. Di mana di ukuran pemusatan data itu ada arithmetic mean, weighted mean, median, mode atau modus, dan quartile. Sementara di ukuran penyebaran itu ada range, interquartile range atau EQR, variance, standard deviation, coefficient of variation, dan covariance. Oke, mungkin sekarang gue langsung masuk ke ukuran pemusatan data yang pertama. Jadi, ukuran pemusatan data yang pertama gue bahas adalah rata-rata atau mean. Di mana salah satu jenis mean itu adalah arithmetic mean. Nah, arithmetic mean itu apa sih, teman-teman? Jadi, arithmetic mean itu adalah ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. Nah, di arithmetic mean itu data ditimbang menjadi dua kelompok data yang masanya tuh sama. Nah, mungkin ini yang rata-rata yang kalian biasa tahu, di mana arithmetic mean itu kan kalian jumlahin semua data lalu semua nilai dalam data kemudian dibagi banyaknya data kan. Nah, itu arithmetic mean, teman-teman. Nah, sebenarnya rumus mean populasi dan mean sampel itu sama, teman-teman. Nah, ini mungkin aku jelasin notasinya aja. Bentar ya. Ini namanya ini namanya mu ya, teman-teman, yang di mean populasi. Bentar ya. Kalian nggak, teman-teman, coretannya? Kelihatan, Kak. Oke, jadi di sini tuh mu itu diperoleh dari sigma i sampai satu, i sama dengan satu sampai n untuk xi. Jadi kita menjumlahkan tadi banyaknya data yang ada, lalu setiap nilai dalam data dibagi dengan banyaknya data. Ini min sampel juga sebenarnya sama aja, tinggal ini n-nya dibedain aja jadi kayak n kecil, yang satunya tuh n kapital kalau yang populasi. Nah, bacanya itu, ini bacanya x. Ya, ini bacanya x bar, teman-teman. Yang X yang ada garis di atas itu bacanya X bar. Oke, mungkin gua rasa aman kali ya untuk arithmetic mean, soalnya masih simple banget sih. Kira-kira ada yang mau tanyain nggak, guys, sejauh ini masih awal? Oke, gua anggap udah paham semua ya, guys. Jadi gua lanjut ke weighted mean. Nah, weighted mean itu bedanya apa sih dengan arithmetic mean atau rata-rata yang biasa kalian kenal? Nah, jadi weighted mean itu dia mempertimbangkan bobot yang pada tiap datanya, di mana bobot setiap nilai pada data itu beda-beda. Lain halnya dengan arithmetic mean yang tadi, yang bobotnya itu sama pada setiap nilainya. Nah, contoh pengaplikasinya itu di mana sih, teman-teman? Nah, contoh pengaplikasinya itu di IPK, teman-teman. Jadi, kan kalau kalian mau tahu IPK kalian tuh berapa, itu kan kalian lihat misalnya nilai mutu dan beban SKS yang ada, teman-teman. Nah, tentu kan setiap matkul atau mata kuliah itu kan beban SKS-nya beda-beda. Ada yang 3 SKS, ada yang 2 SKS, gitu, teman-teman. Nah, rumus dari rata-rata terboboti atau weighted mean itu di sini adalah sigma WN dikali XN dibagi WN, di mana WN itu adalah bobotnya, teman-teman. Nah, jadi kalau XN itu berarti nilai datanya. Oke. Nah,
Mungkin kalau mau kebayang masuk aja ke contoh soal di mana di sini kita diminta untuk menghitung berapa sih IPK seseorang berdasarkan data beban SKS dan nilai mutunya. Nah, di sini kan ada 3 mata kuliah dengan beban SKS yang berbeda-beda. Lalu nih nilai mutu ini disesuaikan dengan ya mata kuliahnya tuh lain-lain teman-teman. Nah, mungkin gue langsung aja masuk ke contoh perhitungannya aja di mana kita pakai rumus X bar yang di sini nih. Oke. Nah, X bar ini langsung aja kita kali. Jadi ini kan kalkulus, kita pertama kaliin yang kalkulus dulu. Jadi 3,5 dikali 3 ditambah 3,5 dikali 2 ditambah 3 kali 2 dibagi dengan total bobotnya. Total bobotnya itu ada 3 tambah 3 tambah 2. Nah, di sini dapat X bar ya. Sebentar, gue hitung dulu ya, guys. Eh, bentar. Kayaknya gue ada salah masuk yang MBL di sini tuh. Bentar ya. Oke. Nah, ini mestinya dikali 3. Oke. Sini itu dapat nilainya. Bentar ya. Nah, ini atasnya 27, bawahnya 8 penyebutnya. Nah, bobotnya itu yang sigma WN itu adalah total bobot beban SKS yang ini, teman-teman. Sorry, kurang. Nah, jadi sigma WN itu total bobot beban SKS-nya ini, teman-teman. Nah, didapat dari 27/8 itu X bar-nya adalah 3,375. Nah, berarti IPK-nya IPK dari data data orang ini tuh adalah 3,375. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya ini mungkin yang kayak sedikit info aja tentang min. Jadi mean itu atau rata-rata itu adalah ukuran pemusatan data yang paling umum digunain. Nah, rata-rata itu sangat dipengaruhi oleh pencilan atau outlier, teman-teman. Nah, outlier itu ya singkatnya adalah suatu nih bentar ya. Gampangnya outlier itu adalah nilai ekstrim, teman-teman. Jadi itu nilai yang kayak entah itu kayak besar banget atau kecil banget gitu, teman-teman. Nah, sekarang mungkin biar lebih gampang kita masuk ke contoh soal aja. Jadi di sini ada data nilai ulangan matematika dari 6 orang siswa. Nah, kita langsung aja masuk rumusnya. X bar itu banyaknya data di sini kan ada 6 orang, jadi kita langsung tulis 6 aja. Nah, di sini ini dapat rata-ratanya tuh 500/6 atau sekitar 83,33333. Oke. Ini yang A. Yang untuk yang B itu kita ganti. Jadi kayak ini X barnya kita tulis ulang tambah 75
Sorry ya guys, tulisan gue kalau misalnya jelek, soalnya gue jujur baru baru beli pen tab gitu, jadi kayak belum terbiasa. 85 90 ditambah 0/6. Ya, tadi kan kita tahu ya kalau misalnya itu 70 tambah 75 tambah 80 tambah 85 tambah 90 kan 400 ya. Tadi kan 500 totalnya. Nah, ini kan jadi 0. Jadinya langsung aja kita tulis nih 400/6 atau sama dengan 66,6667 gitu guys. Oke, aman nggak guys sampai sini? Aman, Kak. Oke. Nah, di sini kita lanjut ke ukuran pemusatan data yang kedua, teman-teman, yaitu adalah median. Jadi, jadi median tuh idenya apa sih, teman-teman? Jadi, median itu adalah nilai yang tepat ada di tengah data. Artinya, kalau suatu misalnya di median itu artinya 50% data tuh berada di atas median, lalu 50% berada di bawah mediannya, teman-teman. Nah, satu info lagi bahwa sebenarnya median nggak dipengaruhi oleh adanya pencilan. Kenapa? Karena median kan pakai di tengah-tengah data. Nah, biasanya tuh pencilan kalau nggak ya di awal nilai yang paling kecil atau ya paling besar. Artinya dia ekstrim banget itu. Nah, jadi itu ada dua persamaan atau dua formula yang bisa kita pakai untuk menghitung median, teman-teman. Di mana kalau jumlah data totalnya itu ganjil, mediannya itu adalah ini, teman-teman, n+1/2. Ini mungkin kalau teman-teman bingung bahasa Inggrisnya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya jumlah datanya ganjil, itu mediannya itu adalah data ke n+1/2, teman-teman. Nah, kalau datanya genap gimana? Kalau datanya genap, kita pakai rumus ini. Jadi mediannya adalah data ke n/2 ditambah data ke n/2+1. Lalu setelah kita dapat nilainya kita bagi dengan 2 gitu, teman-teman. Oke, mungkin kita langsung masuk ke soal aja lagi. Oh, nggak ada. Berarti kayaknya nanti di akhir sepaket guys sama soal beberapa ukuran pemusatan yang lainnya. Jadi, gue mungkin lanjut aja ke kuartil, di mana kuartil itu membagi data yang udah terurut, teman-teman. Jadi catatan kalau kuartil itu datanya udah harus diurutkan dulu. Nah, dibaginya gimana? Dibaginya tuh datanya dibagi menjadi 4 bagian dengan jumlah data per bagiannya itu sama. Nah, Q1 atau kuartil 1 itu artinya nilai di mana 25% data itu lebih kecil dan 75% lebih besar. Lalu Q3 itu adalah nilai di mana 25% data itu lebih besar dan 75% data itu nilainya lebih kecil. Nah, ini adalah formula dari kuartil, teman-teman, di mana QK adalah K dikali N+1/4. QK itu, jadi itu Jadi itu kita kalau misalnya mau nyari kuartil atau median, jangan serta-merta kita misalnya punya hasil Kika ini misalnya berapa, misalnya dapatnya 3 gitu. Nah, itu jangan serta-merta kita masukin nilai kuartilnya itu 3, karena ini tuh cuma menyatakan kuartil itu terletak di data keberapa sih yang sudah diurutkan gitu. Di mana ya ini rumusnya K dikali N+1/4, di mana N itu adalah banyaknya data dan K itu adalah letak kuartilnya. Kalau misalnya dia Q1 ya K-nya sama dengan 1. Kalau kuartil 3 atau Q3 itu K-nya sama dengan 3. Nah, mungkin gua nggak masukin Q2 di sini karena gua anggap mungkin teman-teman udah pada tahu. Jadi kira-kira Q2 itu apa, teman-teman? Jawab dong guys, Q2 itu apa?
Di on mic aja guys kalau mau jawab. Soalnya gua kayaknya agak susah kalau ngechat kalian. Oh ya, kalau misalnya mau nanya on mic aja ya guys. Jadi sebenarnya mungkin gua jawab aja ya. Q2 itu adalah median. Jadi Q2 itu sama aja dengan median. Nah, median kan sebenarnya udah dijelasin di slide yang sebelumnya ya, yang ini. Jadi ya gua anggap udah ngerti lah guys ya. Oke. Oke, mungkin kita langsung masuk ke contoh soal kuartil teman-teman. Di mana ini ada nilai ulangan matematika dari 16 siswa. Ini datanya seperti ini. Nah, kita lihat di soal kan datanya belum terurut guys. Dan kuartil itu untuk kita tahu posisinya itu di mana sebentar. Nah, itu kan kita harus mengurutkan datanya dulu kan. Nah, kan kita harus mengurutkan datanya dulu. Jadi kita pertama langsung urutin aja ini datanya. Kita lihat yang paling kecilnya tuh di Oh, ternyata ini kayaknya udah diurut guys. Soalnya 55, 60, 62, 65, 68, 70, 74, 75, 34. Oke, ternyata sepertinya ini udah diurut. Jadi kita langsung masuk aja. Kita diminta untuk nentuin kuartil pertama. Jadi kita langsung masuk. Dimana Q1 itu data ke I dikali data ke 1 dikali N plus 1/4. Di mana Q1 itu tuh data ke 1 kan ada banyaknya data nih ada 16 guys. Jadi langsung aja masukin N-nya tuh 16. Lalu dibagi 1 per 1/4. Di sini didapat kalau Q1 tuh letaknya di data ke 17/4. 17/4 itu artinya data ke 17/4 itu 4,25. Nah, mungkin kalau teman-teman mungkin ada ya udah tahu ya dari PPT slide kuliah kalau mungkin udah dibaca kalau misalnya angkanya seperti ini koma kita nggak bisa langsung misalnya masukin ini sebagai angka keempat atau sebagai angka kelima. Jadi kita harus lakuin namanya apa ya kayak interpolasi gitu guys. Jadi ini data ke 4,25 tuh kita bisa hitung dia sebagai data keempat ditambah data ke 5 kurang 4 dikali benar salah. Oke, data ke 5 dikurang data ke 4 dikali 0,25. Itu teman-teman. Jadi ini diambilnya tuh dari kayak jadi itu kita intinya idenya adalah kalau misalnya nih dia 4,25 seperti soal ini. Jadi kita tambahin data keempat, data ke yang depannya ini yaitu 4 ditambah data ke n plus 1 atau data setelahnya yaitu data kelima dikurangin data keempat kemudian dikali dengan 0,25. Nah, data keempat di sini tuh ada 65 dan data kelima dikurang data keempat. Itu dia adalah 68 kurang 65 dikali 0,25. Atau ini dapat 65 dikali ini kan 3 guys. 68 kurang 65 dikali 0,25 yaitu 3 kali 0,25 kan 0,75 ditambah 65 jadinya 65,75. Oke ya. Aman ya guys? Oke, sekarang kita lanjut ke ukuran pemusatan data yang berikutnya yaitu adalah modus. Nah, modus itu adalah suatu ukuran pemusatan data yang menunjukkan nilai mana sih yang paling sering muncul.
Nah, modus itu sama seperti median, di mana dia tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim, yaitu outlier atau pencilan. Dan modus bisa digunakan untuk data numerik maupun data kategorik. Nah, nggak selalu data itu punya modusnya itu satu nilai tunggal. Misalnya modusnya itu 5. Nggak selalu begitu, teman-teman. Ada data yang dia tuh tidak punya modus. Tidak punya modus. Artinya, ya setiap nilai yang ada pada data itu frekuensinya sama. Misalnya 5, 6, 7 itu frekuensinya sama-sama satu. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kalau data multimodus itu artinya ada lebih dari satu nilai, tapi nggak semuanya gitu. Jadi kayak misalnya ada 5, 5, 6, 6, 7. Itu kan 5 sama 6 frekuensinya sama-sama 2. Nah, itu namanya multimodus, teman-teman, atau lebih dari satu modus, begitu. Oke, tadi median tuh nggak ada latihan soalnya karena digabung sama modus ini nih, teman-teman. Nah, yang pertama kan ini adalah data nilai ulangan matematika dari semua siswa, dari 9 siswa, sorry. Nah, kita diminta untuk nentuin modusnya, teman-teman. Nah, di sini kan kita lihat bahwa nilai 70 itu kan muncul sebanyak 3 kali. Ya udah, modusnya itu ya 70. Oke, gimana dengan mediannya? Nah, di sini datanya itu kalau teman-teman perhatikan itu dia belum terurut. Jadi kita harus urutin dulu datanya. Yang terkecil kan nilainya 65, lalu ada 70-nya 3 kali kan. Oke, terus ada 75. 75, terus ada 80. Sorry, sorry. Bentar ya. Ada 80, 85, 90, dan 95. Nah, ini setelah, bentar ya, gue hitung dulu jumlahnya. 65 ada 1, 70 ada 3, 75-nya ada 1, 81, 85, 99. Ada 9 data, berarti udah benar teman-teman urutannya. Nah, median, ini tinggal kita dekatin aja sebagai, berarti ya kita bisa aja median itu ya data ke, karena ini datanya ganjil berarti tinggal I plus 1/2, di mana kita ganti nilai I-nya dengan 9. Sebenarnya sama aja I sama N, jadi menyatakan banyaknya data gitu. Nah, ikan 9 plus 1/2 itu 5 kan, data kelima. Nah, data kelima itu nilainya berapa, teman-teman? Nah, nilainya kan 75 ini. Nah, berarti 75 itu adalah mediannya, gitu. Oke, aman ya, teman-teman? Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk sebaran. Nah, bentuk sebaran ini itu ada kaitannya dengan ukuran pemusatan data. Seperti misalnya min, median, dan modus. Jadi, ini ada menjulur ke kiri. Nah, menjulur ke kiri itu apa? Jadi, menjulur ke kiri itu adalah ketika sebenarnya menjulur ke kiri itu kan kalau bentuk grafiknya teman-teman bisa lihat kalau datanya tuh kayak padat di sisi sebelah kanan, lalu sisi sebelah kanan dari median, lalu di pinggirnya yang ke kiri ini kan kayak semakin apa ya, semakin semakin curam gitu, teman-teman. Atau bahasa ininya tuh kayak ekornya panjang di kiri gitu. Nah, karena tadi dibilang datanya itu padat di sebelah kanan dari median, ya maka di sini, teman-teman, modusnya itu akan lebih besar dari median karena datanya itu terkonsentrasi di sebelah kanannya median. Ya, median seperti yang kita tahu itu dia nilainya nggak berubah. Kenapa? Ya karena dia nilai tengah data. Nah, min ini kan kenapa dia lebih kecil daripada median? Karena min itu tuh kan sangat sensitif terhadap outlier atau pencilan. Nah, kalau menjulur ke kiri tuh kemungkinannya nih gini, guys. Jadi datanya itu banyak di sebelah kanannya rata-rata, ya taruhlah nilai ujian kalian tuh ada yang misalnya
misalnya kebanyakan nih pada misalnya 100, 90, 95 gitu-gitu. Nah, terus ada satu misalnya mahasiswa yang nilai ujiannya misalnya 20. Ini kan kayak ada pencilan gitu, kayak ada nilai yang kayak ya istilahnya jauh banget lah dengan jaraknya dengan yang kebanyakan orang. Nah, makanya min-nya itu lebih kecil dari median karena ada pencilan bawah namanya teman-teman. Jadi pencilan bawah itu ya semacam nilai ekstrim yang dia tuh di bawah banget dengan apa ya kayak nilainya tuh kecil banget lah gitu teman-teman. Nah, ini namanya adalah distribusi normal, biasanya dipanggil bell curve gitu teman-teman. Nah, itu tuh bentuknya simetrik, kalian bisa lihat di mana min, median, dan modusnya itu berada di puncak dari si kurva ini kan. Nah, makanya kita bisa artikan kalau modus, median, dan min pada data distribusi normal itu ya sama nilainya. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk distribusi menjulur ke kanan atau positively skewed, di mana kalau tadi negatively skewed atau menjulur ke kiri itu dia banyak terkonsentrasi datanya di sebelah kanan dari median. Nah, sekarang menjulur ke kanan itu kasusnya banyak terkonsentrasi di sebelah kirinya median, makanya modusnya itu akan lebih kecil dari median. Lantas, bagaimana dengan min-nya? Nah, karena tadi sama kasusnya di mana min itu sangat sensitif terhadap pencilan. Jadi, itu kan kalau menjulur ke kanan, kemungkinannya kayak misalnya datanya itu banyak yang kecil gitu nilainya. Nah, tiba-tiba nilainya ada yang besar sendiri. Atau ya bisa dikatakan itu kayak ada pencilan atas, teman-teman. Nah, misalnya gimana contohnya kayak ujian yang susah atau ujian yang sulit. Kan kalau ujian yang sulit pasti ada kebanyakan itu nilainya kecil. Nah, kalau misalnya mungkin ada aja kayak satu atau dua orang yang nilainya mungkin lebih bagus banget lah gitu teman-teman. Nah, mungkin ya karena adanya nilai yang kayak tinggi banget itu ya minnya otomatis akan lebih tinggi dari median teman-teman gitu. Oke, mungkin dari yang gua ajarin tadi, apakah ada pertanyaan guys atau ada bagian yang gua salah? Jadi feel free ya guys, kita santai aja gitu. Kita ya kalau mau nanya tanyain aja ke gua atau kalau ada bagian yang kayaknya gua rasanya salah gitu boleh dikoreksi teman-teman. Ada nggak guys? Insya Allah aman, Kak. Oke, udah lanjut aja ya. Nah, di sini kita tadi kan masuk ke ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu kan ya tadi dia fokusnya cuma kayak mencari tahu gitu di mana kayak pusat data itu berada. Nah, sekarang kita mau masuk ke ukuran penyebaran data yang pertama, yaitu yang pertama itu adalah range atau jangkauan. Jadi, range itu tuh sebenarnya adalah ukuran pemusatan data. Nanti recordnya dikirim nggak ya? Ya dikirim guys, nanti ya. Gua kirim kalau udah selesai kelas. Oke, pertama range atau jangkauan. Jadi jangkauan itu sebenarnya ukuran penyebaran data yang paling simple. Kenapa? Ya karena range itu ya cuma cuma diperoleh dengan menghitung perbedaan atau selisih data terbesar dengan data terkecil. Dan range ini dipengaruhi oleh pencilan atau outlier teman-teman. Jadi ini kan kita langsung masuk formulanya aja di mana range itu adalah X max dikurang X min. Jadi nilai data terbesar dikurang nilai data terkecil. Nah, ini contoh soalnya di mana diminta untuk menghitung range dari data berikut. Ada 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 itu kan kita tinggal hitung range-nya aja. Di mana range-nya itu kan tinggal data terbesar 9 dikurang 5, 4. Selesai teman-teman. Gitu. Oke. Nah, range itu oke. Mungkin gua nggak kasih ilustrasi, kurang ngasih ilustrasi gimana suatu pencilan tuh mempengaruhi range teman-teman. Jadi misalnya kita ganti datanya deh. Misalnya ini tadi alih-alih 9 kita misalnya bikin dia tuh jadi 20 misalnya teman-teman. Nah, ini kan range-nya itu berubah dari yang tadinya 4 menjadi
20 kurang 5 yaitu 15. Jadi gitu teman-teman, range itu sangat seperti kayak min, dia tuh sangat dipengaruhi oleh adanya pencilan. Oke, kita masuk ke ukuran penyebaran data yang kedua yaitu interquartile range. Jadi atau nama lainnya adalah jangkauan antar kuartil. Di mana ide dari interquartile range itu tuh dia cuma memperhitungkan 50% data yang ada di tengah dan dia mengabaikan 25% data di bawah dan 25% data di atas. Jadi maksudnya 25% data di bawah itu ya adalah data yang di bawah, letaknya di bawah Q1 dan 25% data di atas itu artinya data yang di atas Q3 atau kuartil 3. Kenapa? Ya karena mungkin aja guys kalau 25% data di bawah Q1 ataupun 25% data di atas Q3 itu tuh terdapat outlier. Nah, karena hal itu makanya interquartile range itu tidak dipengaruhi oleh adanya pencilan. Nah, mungkin lebih jauhnya lagi mungkin gua nggak tahu ya kalian mungkin udah dibahas atau gimana dalam mencari pencilan tapi kan kalian tahu kan maksudnya rumus pencilan itu kan ada melibatkan interquartile range juga teman-teman. Kalau misalnya singkat gua tuh dia datanya pokoknya 1,5 kali IQR ya teman-teman. Nah kayak gitulah. Nah karenanya interquartile range itu lebih representatif terhadap sebaran mayoritas data. Nah formulanya sebenarnya simpel aja. Interquartile range itu diperoleh dari Q3 atau kuartil 3 dikurang Q1. Nah di sini itu seorang peneliti mencatat jumlah buku yang dibaca oleh 12 siswa dalam sebulan. Ya, itu segini guys. Lalu kita diminta untuk menghitung interquartile range atau IQR dari data tersebut. Nah, mungkin kita langsung masuk aja soal lagi. Jadi ini kita kan 2 itu nilai terkecilnya ya. Di sini 2, lalu nilai kedua terkecilnya itu 3, terus ada 4. Terus ada 5-nya 2 kali. Lalu sama 6-nya juga 2 kali. Oke, terus 7 ada 1. Nah, terus ada 8, 9, 10 masing-masing sekali. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lalu ada 12. Nah, di sini udah sesuai. Dimana kita dapat N atau banyaknya data itu ya 12. Nah, sekarang ya tuh diminta untuk menghitung interquartile range. Jadi kita tuh IQR itu kan atau interquartile range itu kan kita rumusnya Q3 dikurang Q1 di mana kita butuh untuk menghitung Q3 dan butuh untuk menghitung Q1-nya juga. Nah, sekarang kita hitung Q3-nya dulu di mana Q3 itu dia itu data ke 3 dikali 12 per 1 per 4. Dimana Q3 itu adalah data ke 3 dikali dengan 13 per 4. Atau Q3 itu adalah data ke 39 per 4. 39 per 4 itu data ke 9,75. Nah, tadi kan yang udah dibilang ada metode interpolasi gitu teman-teman, di mana kalau data ke 9,75 itu tuh kita bisa dekati dia dengan menghitung data ke 9-nya. Data ke 9-nya itu adalah 6, 7, 8, 9. 8 ya. 8 ditambah jarak dari, ini kan kita langsung masuk aja nih 0,75 dikurang data ke 10-nya yaitu adalah 9 kurang 8. Nah, ini kan 8,75. Kenapa? Karena 9 kurang 8 1 kan. Oke. Nah, sekarang
Kita mau menghitung Q1, di mana Q1 langsung masuk rumus aja, dia data ke 1 dikali 13/4 kan. Tadi kan N-nya 12, langsung aja ya. Itu dia data ke 3,25. Oke, di mana Q1 itu data ketiganya berapa? 4. Lalu ini kan 3,25, langsung masuk aja 0,25-nya dikali dengan data keempat yaitu 5 dikurang 4. Dikurang data ketiga yaitu 4. Ini 5 dikurang 4. Nah, Q1-nya kita dapat ini 4 ditambah 0,25 atau sebesar 4,25. Udah, kita dari sini cari aja IQR. Di mana IQR itu Q3 dikurang Q1 atau 8,75 dikurang 4,25, QR-nya didapat sebesar 4,50. Itu. Oke, sampai sini aman nggak guys? Bilang aja ya guys kalau misalnya nggak aman gitu atau ada bagian yang kayaknya kelewat atau kayak guanya kecepatan ngomong gitu. Santai aja guys. Kak, izin bertanya, Kenapa tuh? itu yang Q3 data ke 39, 39-nya dari mana ya, Kak? Ini kan dia tuh eh banyak kayak data nih, sini kan 12. Nah, kita balik lagi ke rumus kuartil ini, di mana, bentar ya, di mana ini kan, di mana kalau misalnya nih, Kika atau tadi kan Q3, berarti kita ganti K-nya dengan 3 kan. Nah, N-nya itu, N itu menyatakan banyak kayak data. Tadi datanya itu ada 12. 12 per 1, 12 plus 1 kan 13. Nah, 13 ini dikalikan dengan 3, dapatnya 39. Nah, per 4 itu kenapa? Karena kuartil itu prinsipnya adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar, teman-teman. Gitu. Apakah aman? Oke, makasih Kak, aman. Oke. Kita lanjut lagi ya ke ragam atau varians. Nah, jadi varians itu idenya adalah dia mengukur seberapa jauh si data itu menyebar dari nilai rata-ratanya. Nah, ini bacanya tuh sigma, teman-teman, yang notasi ini itu bacanya sigma. Oke. Nah, itu tuh diperoleh dari penjumlahan atau sigma X ini sigma kuadrat ya, teman-teman, sigma kuadrat. Nah, itu diperoleh dari penjumlahan antara X X dikurang mu kuadrat, di mana X kurang mu kuadrat itu menyatakan jarak rata-rata dengan jarak data dengan rata-rata lalu dikuadratkan dibagikan dengan N, di mana N itu menyatakan banyaknya data, teman-teman. Nah, ini mungkin ada perbedaan aja sih, kayak tadi kan sama ya, kalau populasi itu dinotasikan N besar, sementara di sini sampelnya itu dinotasikan N. Nah, di sini untuk ragam sampel rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma dari sama aja guys. XI dikurang X bar di kuadrat. Nah iya, tadi kan kalau rata-rata populasi kan tadi namanya mu. Sementara kalau rata-rata sampel namanya X bar. Itu doang teman-teman bedanya. Nah, sama di sini jangan sampai tertukar antara formula ragam populasi dengan ragam sampel. Karena kalau populasi itu cuma dibagi N, kalau ragam sampel tuh dibagi sama N-1. Itu. Oke ya. Nah, di sini ada temannya ragam, teman-teman. Namanya adalah standar deviasi. Sebenarnya itu idenya sama aja dengan ragam, di mana dia fungsinya adalah mengukur seberapa jauh suatu data tuh menyebar dari rata-ratanya. Tapi dia tuh polanya itu adalah gini guys. Ini kan kalian bisa lihat ya, standar deviasi populasi ini kan
bentuknya kan identik atau serupa dengan ini kan. Ya kan? Ini kan sama guys. Gitu bentuknya. Ini mestinya salah notasinya guys. Ini mestinya mu. Ini mestinya mu teman-teman, bukan X bar. Oke, terus eh yang standar deviasi atau simpangan baku sampel tuh juga sama, di mana dia sama aja kayak ragam sampel teman-teman. Jadi sigma xi dikurang x kuadrat dibagi dengan n min 1 terus diakarkan hasilnya. Nah, gampangnya tuh gini, karena tadi polanya udah jelas ya. Kalau dia tuh bentuknya tuh sebenarnya yang di dalam akar ini kan sama. Cuma bedanya kalau standar deviasi atau simpangan baku tuh dikasih akar aja. Makanya hubungannya dengan ragam itu ya, bentar ya. Dulu nanti warnanya dulu. Ya hubungannya dengan itu ya cuma dia tuh merupakan akar kuadrat dari varians gitu. Oke ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal aja. Ntar gua balikin lagi ya panas spidolnya. Oke, di sini tadi kan ini kita anggap ini kan di soalnya udah dikasih tahu ya. Itu tuh buat menghitung ragam simpangan baku sampel. Nah, tadi kan di rumus ini di sini kita kan butuh data banyaknya populasi bukan banyak butuh data rata-ratanya atau X barnya. Nah, sekarang kita pertama hitung X bar dulu. Dengan X bar itu adalah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 14. Jelek banget guys, tulisan gua, sorry, bentar ya. Tambah 14 dibagi dengan 5. Banyaknya data kan ada 5. Nah, langsung kita dapat tuh X barnya itu adalah sebesar, bentar ya, gua hitung dulu. 12 tambah 14. Ini X barnya adalah 50 dibagi dengan 5 atau sebesar 10. Nah, di sini tadi kita sudah dapat X barnya, sekarang kita tinggal masuk rumus saja. Nah, kita pertama hitung ini dulu aja, ragamnya dulu. Kenapa? Karena simpangan baku kan tinggal ragam diakarkan gitu. Ini kita kan rumusnya adalah sigma dari xi dikurang x bar di kuadrat dibagi dengan n min 1. Nah, ini S kuadratnya, di mana S kuadratnya itu adalah ini 6 dikurang 10 kuadrat, 8 kurang 10 kuadrat, ditambah dengan 10 kurang 10 kuadrat, ditambah 12 kurang 10 kuadrat, ditambah 14 kurang 10 kuadrat. Sorry, nggak muat teman-teman space-nya. Ini di sini N-nya adalah 5 dikurang 1. Di sini mungkin lanjut di atasnya aja ya. Dimana di sini tuh S kuadrat itu adalah ini ini kan min 4 ya. Min 4 di kuadrat itu kan 16. Ditambah 8 kurang 10 kuadrat itu ada 4. Ini 10 kurang 10 itu 0. Sorry, saya jelek. Itu ada 0 ditambah dengan 4 karena 12 dikurang 10 ditambah 16 karena 14 dikurang 10 di kuadrat. Lalu kita bagi dengan 4, dapatlah S kuadrat itu adalah 32 tambah 8 itu 40.
dibagi 4 itu 10. Tinggal kita hitung simpangan baku. Simpangan baku kan tadi akar dari ragam sampel, simpangan baku sampel kan. Nah, ini simpangan baku ragam sampelnya ini diketahui ini itu 10. Ya udah simpangan bakunya tinggal akar 10. Selesai, teman-teman. Oke ya, masih aman kan, guys? Itu ya, apa namanya? On mic aja, guys, kalau ada yang mau ditanyain. Kalau nggak ada, gua anggap aman ya. Nah, kita lanjut ke ukuran pemusatan data yang berikutnya, yaitu namanya adalah coefficient of variation. Di sini dikatakan kalau coefficient of variation itu mengukur keragaman data dibandingkan dengan data rata-ratanya. Dan dia itu satuannya dalam bentuk persentase. Nah, keunggulannya apa sih, teman-teman? Jadi, coefficient of variation itu bisa digunain untuk membandingkan keragaman data meskipun satuannya berbeda. Jadi, misalnya, gua mau ngebandingin tinggi badan dengan usia seseorang. Nah, itu kan satuannya beda ya. Kita tahu mungkin tinggi badan satuannya sentimeter, meter, gitu. Kalau misalnya usia kan jelas tahun ya, itu kan satuannya beda. Nah, di coefficient of variation itu bisa begitu, teman-teman. Jadi, ini rumusnya, di mana persentase coefficient of variation itu adalah standard deviation atau simpangan baku dibagi dengan rata-rata dikali 100%. Ini kita langsung masuk ke contoh soal aja. Di sini, di soal itu udah diketahuin, di mana peneliti ingin membandingkan keragaman nilai dua mata pelajaran dengan data yang diperolehnya begini. Ini gue anggap matematika itu sebagai X bar 1, rata-rata nilai matematika tuh X bar 1 dengan ya STDEV itu S1 itu adalah 8. Lalu kita dapat X bar 2 itu adalah 60. S2 itu adalah 12. Nah, tinggal kita bikin aja. CV1 itu sama dengan S1 per X bar 1 dikali 100%. Nah, CV1-nya itu adalah S1 8 dibagi 80 dikali 100%. CV1-nya itu adalah 10%. Kita hitung CV2. CV2 itu adalah sebesar S2 dikurang dibagi X2 bar dikali 100%. CV2-nya didapat ini sebesar 12 dibagi 60 dikali 100%, atau CV2-nya itu sebesar 20%. Nah, interpretasinya apa? Yang untuk nomor B, di mana ditanyain mata pelajaran mana sih yang lebih bervariasi nilainya? Jawabannya itu adalah bahasa Inggris. Gitu. Kenapa? Ya karena nilai CV2-nya itu lebih besar, nilai CV atau coefficient of variation-nya itu lebih besar dibandingkan yang matematika. Oke. Sekarang kita masuk ke ukuran penyebaran data yang terakhir, yaitu adalah covariance atau covariance. Di mana covariance ini adalah ukuran bagaimana dua hal atau ya dua data itu bergerak bersama. Nah, kalau misalnya covariance X dan Y itu lebih besar daripada 0, maka keduanya itu biasanya naik atau turun berbarengan. Jadi misalnya, ya kalau yang gampang, itu hubungan antara jumlah belajar misalnya dengan nilai seseorang, di mana kalau jumlah belajarnya itu meningkat, ya pasti nilainya akan cenderung meningkat juga, gitu. Nah, kalau covariance X, Y itu kecil dari 0, itu dia berbanding terbalik. Jadi, yang satunya naik, satunya turun. Misalnya,
gampangnya ya kayak jumlah main game dengan nilai ujian. Kalau misalnya lu ngabisin waktu terlalu lama untuk main games, itu kan pasti lu nggak ada waktu untuk belajar, makanya nilainya turun gitu teman-teman. Nah, kalau covariance XY-nya itu sama dengan nol, maka ya keduanya itu tidak naik turun berbarengan. Artinya dia itu nggak kepredik. Misalnya kalau dia tuh nggak bisa ketebak kalau misalnya satunya naik, apakah satunya itu naik juga kah atau turun, itu nggak bisa ketebak gitu teman-teman. Nah, covariance ini itu nilainya dipengaruhi oleh satuan. Jadi kalau misalnya kita mau membandingkan antara tinggi badan dengan berat badan, terus kita rubah satuannya dari yang tinggi badan tadinya itu sentimeter, sekarang kita rubah menjadi meter. Itu kan tentu nilai covariance-nya akan semakin kecil, itu teman-teman. Nah, mungkin kalau di sesi UAS ya, itu tuh ada yang mirip covariance juga, namanya korelasi. Nah, itu tuh nilainya nggak tergantung satuan gitu, teman-teman. Oke, di sini kita langsung masuk latihan soal. Kita diminta untuk hitung. Oh ya, gue lupa jelasin rumusnya. Sorry guys. Jadi, covariance populasi itu caranya adalah covariance XY itu sama dengan sigma XI dikurang X bar dikali dengan YI dikurang Y bar. Nah, kenapa nggak di kuadrat? Karena nilainya itu kan bisa negatif, teman-teman. Kalau covariance sampel sebenarnya sama aja, tinggal kayak tadi eh, simpangan baku atau ragam yang penyebutnya itu dibagi dengan N-1. Oke, di sini kita langsung masuk aja ke ini di soal ya. Dimana ya kita misalkan tinggi ini sebagai X dan berat badan ini sebagai Y. Kita pertama hitung X bar dulu. X bar itu dia 150, 160, 170 per 180 dibagi dengan 150, 160, bentar ya, 170, 180 dibagi dengan jumlah data sampelnya ini kan ada 4 karena kita mau, ini kita di soal emang nggak diketahui dia sampel atau populasi, tapi kita anggap dia sampel. Jadi dia 4 dikurang 1, kayak gua kasih inian aja deh biar coretan biar jelas. Anggap dia itu adalah sampel. Gitu. Nah, ini tuh 660 dibagi dengan 3 atau 220. Itu X barnya, Y barnya. Itu dia 50, 55, 60, 65 dibagi dengan 3. Kenapa ya? Karena dia kan 4 kurang 1. Ini 230 dibagi 3. Ya benar nggak sih? 10, 55, 60, 65, 30 ya. Dibagi dengan 3. Itu dia sekitar 76,667 ya, kita anggap, kita mungkin buletin aja jadi 77 aja biar gampang buat perhitungannya. Ya udah, kita ini ntar. Terus kita hitung covariance X, Y, di mana ya kita hitung XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar. Ini mestinya ada Y barnya. Nah, oke. Terus dia, bentar ya, kan dia, gua hapus dulu deh. Sorry, soalnya nggak ada space. Oke, terus kita bikin lagi ini covariance XY itu dia ya X-nya dikurang X bar, kita jumlah aja. Sebenarnya kayaknya agak ribet kalau gua tulis di sini, mungkin gua kasih angka langsungnya aja sih.
Kayaknya soalnya sorry guys, soalnya space-nya itu nggak cukup. Oke, terus ada 150. Ada gua bentar, gua tulis-tulis dulu guys. Ini kan pernya per 3 juga ya. Eh, oh kayaknya gua salah X bar dah guys. Sorry, sorry. Ini mestinya 4. Ini mestinya 4. Ini juga mestinya 4. Sini gue ganti dulu deh. Ini 5, 5. Tuh, bentar ya. Kita terus masukin 660 bagi 4. Itu 165. Oke. Terus baru kita pakai N-1-nya di rumus covariance. Satu enam puluh dikurang 165 dikali 55 dikurang 55 ditambah dia 170 kurang 165 dikali 60 kurang 55 tambah lagi sama eh 180 dikurang 165 dikali sama 65 kurang 55. Dia ini 5 ini 0 terus 5 kali 5 ditambah sama 15 dikali 10 dibagi 3. Itu tuh dia didapat 75 ditambah 150 ditambah 25 per 3. Bentar ya. 75, 25, 150 itu 250 dibagi 3. 250 dibagi 3 atau sekitar 83,3333. Aman ya guys? Oke. Tadi kan kita udah belajar ukuran pemusatan dan penyebaran data. Nah, sekarang kita review dikit-dikit sembari ada tambahan materi sedikit tentang apa bedanya ukuran pemusatan dengan ukuran penyebaran data. Di mana tadi yang seperti gue udah bilang, ukuran pemusatan data itu fokusnya adalah mencari tahu di mana pusat data itu berada sih. Nah, ini yang penting ya guys. Mungkin ini nggak gue lihat kayaknya gue nggak tahu apakah ada di PPT statistika dan analisis data di tahun ini, tapi kayaknya seingat gue di bocoran UTS tahun lalu itu di tahun-tahun gue itu ada soal yang
bilang gitu kalau misalnya suatu ukuran penyebaran atau pemusatan data itu dikali dengan sesuatu atau ditambah dengan suatu konstanta, itu nilainya bakal gimana? Apakah bakal berubah? Dan kalau berubah, gimana berubahnya? Nah, di sini perhatiin ya guys, jadi ukuran pemusatan data itu tuh nilainya jika setiap nilai pada datanya itu ditambah dengan konstanta K, maka ukuran pemusatannya akan bertambah K dari nilai awalnya. Misalnya, kita dapat rata-ratanya itu 50. Terus setiap nilai di datanya kita tambah 5. Nah, itu rata-ratanya jadi 55. Nah, sama juga kalau misalnya jika setiap nilai pada data itu dikalikan suatu konstanta L, maka ukuran pemusatannya itu adalah sebesar L kali nilai awalnya. Misalnya, rata-rata tadi 50 kita, kemudian setelah tambahkan 5 kita kalikan 2. Nah, maka dia jadi 55 kali 2, 110, teman-teman, gitu. Oke, ini ukuran penyebaran data. Jadi ukuran penyebaran data itu fokusnya mencari tahu seberapa jauh data itu menyebar dari pusatnya. Lalu, ini yang penting, itu beda sama yang ukuran pemusatan, teman-teman. Jadi jika setiap, ini salah sih, mestinya ini bukan, ini juga salah sih. Ini mestinya penyebaran. Bentar ya. Jelek banget sih tulisan gue. Bentar. Oke, ini mestinya penyebaran, teman-teman. Itu. Eh, jadi kalau misalnya setiap nilai pada data itu ditambah konstanta K, maka ukuran pemusatannya itu nggak akan berubah nilainya. Jadi misalnya ada simpangan bakunya tuh diketahui 10, terus kita tambahkan setiap data itu nilainya dengan 2. Dia nggak akan berubah jadi 12, dia nilainya tetap 10, teman-teman. Nah, kalau yang dikalikan suatu konstanta itu sebenarnya sama kayak pemusatan, di mana ya ukuran penyebarannya itu akan sebesar L kali nilai awalnya. L kali itu maksudnya konstanta. Jadi misalnya eh tadi standar deviasinya tuh harus 10, terus tiap nilai pada data kita kalikan 5. Ya udah, simpangan bakunya itu berubah jadi 50. Nah, tapi ada suatu hal khusus, guys. Jadi khusus varians itu jika dikalikan suatu konstanta L, maka nilainya akan L kuadrat kali nilai awalnya. Kenapa? Ya karena tadi kan kalau simpangan baku itu kan dia akar varians. Gitu. Ya. Nah, dia kan pangkat 1 ya. Nah, sementara si ragam atau varians itu kan satuannya pangkat 2, makanya dia L kuadrat kali nilai awalnya gitu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Di sini diketahui rata-rata atau minnya 10 meter, IQR-nya 4 meter, simpangan baku atau standar deviasinya itu 2 meter. Nah, terus yang pertama kita diminta misalnya kalau semua pohon itu tumbuh 1 meter lebih tinggi, apa yang terjadi pada pemusatan dan penyebaran datanya? Kalau min, tadi karena dia adalah ukuran pemusatan data, maka dia kita tambah 1 aja, karena kan setiap nilai pada datanya itu bertambah 1. Ini minnya 11. Terus IKR itu karena dia ukuran penyebaran, maka dia nggak berubah, dia tetap 4. Begitupun dengan simpangan baku, di mana simpangan bakunya tetap 2. Nah, di nomor 2 ini, pertanyaannya adalah, jika kemudian semua tinggi pohon itu dikalikan 2, maka bagaimana nilai ukuran pemusatan dan penyebarannya dibandingkan dengan awalnya? Nah, itu kan dia nomor 2 itu kita tambahin 1 dulu terus kalikan 2. Nah, di sini mean tadi kan kita tambah 1, minnya itu jadi 11. Nah, kita kalikan 2 jadi 22. Nah, IQR-nya itu dikali 2. Jadi 4 kali 2 8. Lalu SD atau standar deviasinya itu kita kalikan 2 juga. Jadinya 4. Nah, ini jawabannya guys. Untuk nomor 2.
Oke. Mungkin kita akan lanjut lagi latihan soal teman-teman. Tapi gua rasa kayaknya kalau kita lanjut latihan soal, kayaknya menurut gua terlalu berat. Jadi gua kasih mungkin waktu istirahat kalian bebas mau ngapain, mau minum, mau toilet sampai 8.48 guys. Gitu. Nanti ya tapi sebelum istirahat tuh kalau ada yang mau nanya nanya aja guys. Soalnya gua takut takut mungkin kalian ada yang gak aman gitu. Apakah ada pertanyaan teman-teman atau bagian yang gua kecepatan atau kurang jelas? On mic ya guys, kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak guys? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin gua anggap aman, tapi latihan soalnya bentar gua kirim filenya ke WA Group. Oke, mungkin gua lanjut ke latihan soal aja ya teman-teman. Dari 8.48, sekarang istirahat dulu ya guys. Sorry guys, kalau misalnya istirahat lebih lama lagi aman nggak? Soalnya gue mau kamar mandi guys, sorry ya.
Nah, ini jadinya minta persetujuan dulu atau gimana, Kak?
Oke guys, gua mungkin tunggu sampai 9:10 kalau misalnya masih belum ada yang join. Mungkin nanti pas 9:10 kita dokum aja. Terus abis itu file pembahasan latihan soalnya nanti gua buat guys. Aman nggak? Aman, aman. Oke. Itu gua lagi nunggu yang join ya. Bentar. Oh, ini nanti PPT-nya dikirim nggak ya? Iya, iya nanti dikirim. Sama yang tulisan-tulisannya apa? Polosan. Sama tulisannya. Sebentar ya, aku save. eh Mungkin sekarang gua dokum aja ya. Kita dokum aja guys. Yuk boleh on cam dulu guys. Kita dokum aja sebentar. Oh guys, di on cam aja guys. Aku izin off cam Kak karena sinyalnya jelek banget. Oke, mana aja. Ini sekarang gua SS aja kali ya.
Oke guys, karena udah nukum. Oh iya, yang hadir boleh isi presensi dulu ya guys. Kalau udah boleh live guys. Oke guys, yang udah boleh live ya guys. Makasih.